Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Prihania dengan NIM 08011 dari jurusan Matematika kelas B. Izinkan saya membahas dan juga menjawab soal-soal dari tugas algoritma pemrograman kali ini. Dan kemudian marilah kita lihat soal-soal dari tugas algoritma pemrograman kali ini. Pada tugas kali ini diberikan 3 buah soal, 1, 2, dan juga 3. Ya, ada baiknya kita menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1, buatlah pseudocode, flowchart, dan juga codingan untuk menukarkan isi variabel A dan variabel B tanpa ada bantuan variabel lain. Jadi, kebanyakan untuk menukarkan isi variabel A dan juga variabel B, biasanya dibutuhkan variabel C sebagai pembantu dari variabel A dan juga variabel B. Tapi kali ini variabel C tidak digunakan. Nah, untuk melakukan codingan ada baiknya kita melakukan identifikasi terhadap input, proses, dan juga output. Nah, kali ini kita akan membuat pseudocode dari penukaran dua buah variabel tanpa variabel lainnya. Nah, biasanya pseudocode itu menggunakan begin dan juga end sebagai awalannya. Bisa kita tulis, yang pertama adalah begin, kedua, deklarasikan variabel A, B, yang bertipe data integer. Nah, setelah itu, tulis read A, read B. Nah, sudah. Dari variabel A, B integer sampai dengan read A, read B, ini merupakan identifikasi dari inputnya. Setelah inputnya selesai, mari kita identifikasi sebuah proses dari penukaran dua buah variabel ini. Pada kali ini, proses yang digunakan yaitu manipulasi aljabar. Nah, dapat kita tulis sebagai A sama dengan A plus B, B sama dengan A negatif dari B, kemudian A sama dengan A min B. Nah, prosesnya yaitu A sama dengan A plus B, B sama dengan A min B, dan terakhir A sama dengan A min B. Yang disebut juga manipulasi aljabar. Setelah identifikasi input dan juga prosesnya sudah, maka kemudian identifikasi dari outputnya. Identifikasi dari output yang berarti merupakan pencetakan untuk sebuah layar di compiler, maka bisa kita tulis write hasil penukaran dua variabel. Kemudian write A semikolon write B. Nah, output dari soal nomor 1 sudah selesai. Dari write hasil penukaran dua variabel, kemudian write A dan write B. Jadi, cetakan yang akan dikeluarkan oleh layar yang akan ada di compilernya, yaitu hasil penukaran dua variabel dan juga penukaran dari A dan B. Setelah itu, tulis N. Maka selesailah pseudocode untuk nomor 1 kali ini. Nah, setelah pseudocode-nya selesai, langkah selanjutnya yaitu membuat flowchart dari identifikasi input, proses, dan juga output yang telah kita lakukan tadi. Nah, flowchart ini berisikan bagan-bagan atau bentuk-bentuk dari bangun datar. Karena awalnya bikin, maka bangun datar yang digunakan adalah bulat, elips, atau oval. Ya, nah seperti ini. Ini artinya adalah mulai. Ini bisa dipercantik dengan mengubah warna atau setelah itu, setelah bagan mulai telah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat bentuk dari inputnya. Nah, input menggunakan bentuk jajaran genjang.
Kita percantik terlebih dahulu. Nah, isi dari input ini sama seperti Sudoku tadi, yaitu variabel A dan juga variabel B. Nah, setelah itu kita masuk ke prosesnya. Untuk proses menggunakan shapes, yaitu persegi panjang. Oke. Nah, untuk prosesnya sama seperti proses yang ini, manipulasi aljabar, kita tulis ke dalam ini. Oke. Setelah input prosesnya sudah, maka langkah selanjutnya membuat shapes dari outputnya. Untuk input dan output, bentuknya sama, yaitu jajar genjang. Kita percantik dulu outputnya. Kita tulis cetak A, cetak B. Maaf, di atasnya bisa juga ditulis hasil penukaran variabel. Nah, kemudian yang terakhir yaitu N. Bentuk N dan juga bentuk mulai sama, yaitu bulat, oval. Nah, setelah ini jangan lupa hubungkan bagan-bagannya menggunakan tanda panah. Seperti ini, satu persatu. Nah, ini kita bisa warnakan hitam, kemudian sambungkan lagi, warna hitam lagi, kemudian warna hitam lagi, dan yang terakhir. Oke, baiklah. Untuk Sudoku dan juga flowchart-nya sudah selesai. Dan perintah terakhirnya adalah membuat codingan untuk menukarkan isi variabel A dan variabel B tanpa ada bantuan variabel lain. Untuk codingan kali ini, gunakan aplikasi CodeBlocks, yaitu bahasa pemrograman dari C++. Ini merupakan tampilan awalnya. Nah, bagaimana cara membuat codingan di aplikasi ini? Yang pertama, klik File, kemudian New, dan pilih File, kemudian pilih C atau C++ Search, dan Go, kemudian Next, dan pilih C++, dan Next lagi, kemudian buat nama untuk file yang akan digunakan, misalkan tugas Alpro 1, yang artinya tugas Alpro untuk nomor 1 menggunakan codingan CodeBlocks. Ya, pada kendala. Selanjutnya, langkah awal menuliskan input iostream. Nah, input iostream berarti menggunakan file either iostream. Yang kedua, using name space std, jangan lupa semikolon. Yang ketiga, in main untuk mendeklarasikan variabel. Setelah itu, masukkan begin yang menggunakan simbol tanda kurung kurawal. Nah, jadi tanda kurung kurawal yang ini artinya adalah begin atau mulai, dan tanda kurung kurawal yang ini artinya end atau selesai. Setelah itu, karena kita udah identifikasi input, maka kita akan memasukkan input terlebih dahulu. Nah, untuk mempercantik atau memperbagus dari codingan kali ini, bisa juga menuliskan nama program yang kita akan jalankan seperti judul program. Kali ini saya akan mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer, kemudian variabel A, dan juga variabel B, semikolon. Kemudian, cout program penukaran buah variabel. Nah, ini berfungsi sebagai judul dari codingan kali ini. Kemudian,
masuk ke identifikasi input, yaitu cout, masukkan nilai A sama dengan, nah cout dari masukkan nilai A sama dengan, itu yang akan keluar di layar melalui compiler. Nah, bagaimana yang di dalam komputer ini? Maka gunakan fungsi dari cin. Masukkan nilai A, berarti tolong baca di komputer sebagai variabel A. Nah, begitu juga dengan variabel dari B. Masukkan nilai B sama dengan, nah tolong baca di komputer sebagai variabel B. Nah, untuk inputnya sudah selesai, kemudian kita akan masuk ke proses. Karena di sini pseudocode-nya adalah manipulasi aljabar, yaitu A sama dengan, B sama dengan, A sama dengan, maka di codingan kode block store ini kita juga akan menuliskan hal yang sama seperti pseudocode, yaitu A sama dengan, karena ini merupakan sensitive case, jadi jangan lupa untuk menggunakan A besar jika variabel yang telah digunakan adalah A besar. Jika variabel yang digunakan adalah A kecil, maka di sini juga A kecil, dan seterusnya A kecil. Begitulah sensitive case. Plus B, semikolon, B sama dengan A min B, A sama dengan A min B. Nah, proses dari codingannya sudah, yaitu manipulasi aljabar. Selanjutnya adalah menuliskan output. Output itu berarti kan cetakan dari nilai A dan B yang sudah ditukar. Maka kita juga akan menulisnya seperti itu. Cout, NL untuk mempercantik. Cout, hasil penukaran dua variabel. NL. Kemudian kita tulis cout, yaitu nilai A sama dengan, kita tulis lagi A di sini, yaitu sebagai variabel. Nah, tulis L. Kita lakukan juga dengan variabel B, nilai B untuk pencetakan yang telah ditukar di layar, kemudian B, dan sip. Nah, codingannya sudah selesai. Ini terdapat variabelnya, ini terdapat mulai variabel. Nah, variabelnya dari A, B bertipe data integer, kemudian cout, in dari A dan B yang termasuk input, dan juga manipulasi aljabar A sama dengan, B sama dengan, A sama dengan, yang merupakan prosesnya, dan juga yang terakhir outputnya bersihkan hasil penukaran dua variabel. Dan yang terakhir adalah N dengan tanda kurung perawal ini. Nah, setelah itu kita bisa build and run untuk menemukan compilernya apakah berhasil atau tidak. Baik. Nah, masukkan nilai A, misalkan sebagai contoh saya ingin nilai A 3 dan nilai B-nya saya ingin 5. Nah, hasil penukaran dua variabelnya yaitu nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 3. Ya, terlihat ya hasil penukarannya tanpa ada bantuan variabel lain seperti variabel C. Ya, bisa dengan proses manipulasi aljabar seperti rumus yang telah digunakan. Ya, baiklah, untuk soal nomor 1 setelah diselesaikan dengan baik, kita akan beranjak ke soal nomor 2.